Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita memasuki tema yang kedua, bermain di lingkunganku ya anak-anak. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui aplikasi daring, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Yang kedua, melalui aplikasi daring, siswa dapat memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek nada pada lagu anak dengan benar. Berikutnya, dengan bekerja kelompok, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Berikutnya, dengan mengamati contoh yang dijelaskan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah dengan bimbingan guru, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat. Nah, kita memasuki pembelajaran berikutnya, yaitu sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan dalam kita percobaan nanti adalah yang pertama kelereng, yang kedua air, selanjutnya pensil, sirup, minyak, gelas, botol, air mineral. Dan kita melakukan percobaan. Percobaan yang pertama, kita memasukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Coba anak-anak perhatikan bentuknya. Bagaimana bentuk kelereng setelah dimasukkan ke dalam botol air mineral? Bentuknya seperti apa? Bentuknya tentu tetap seperti kelereng, bentuknya tetap ya. Terus berikutnya kita memasukkan kelereng ke dalam gelas. Coba anak-anak kita perhatikan kelereng di dalam gelas bentuknya seperti apa? Apakah berubah? Tidak, tentu tidak. Dia bentuknya akan tetap. Yang nomor 3, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Coba anak-anak perhatikan bentuknya, air ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Dia mengikuti tempatnya atau wadahnya, begitu ya. Terus yang berikutnya lagi, memindahkan air tersebut ke dalam gelas. Kalau yang tadi air di botol bentuknya seperti botol, sekarang kita pindahkan ke dalam gelas, bentuknya apakah berubah? Iya, dia akan berubah seperti wadahnya, yaitu gelas. Nah, kita memasukkan pensil ke dalam gelas, memindahkan pensil ke dalam gelas. Coba kita amati bentuknya
bagaimana? Apakah berubah atau tidak? Bentuknya pensil akan tetap. Di dalam gelas dia akan tetap. Bentuknya tetap. Yang berikutnya, kita memasukkan sirup ke dalam gelas. Coba kita amati apakah bentuknya berubah atau tidak. Bentuknya sirup di dalam gelas, dia bentuknya seperti gelas, seperti wadahnya. Dan yang berikutnya lagi, sirup kalau tadi di dalam gelas dia bentuknya seperti gelas, sekarang di dalam botol sirup, bagaimana bentuknya? Bentuknya dia akan seperti botol atau seperti wadahnya, begitu ya. Nah, anak-anak, pengamatan kita yang selanjutnya adalah memasukkan minyak ke dalam botol seperti ini. Dia akan bentuknya akan seperti botol, seperti wadahnya. Berikutnya, yang tadi di dalam botol seperti botol, sekarang kita tuang ke dalam gelas. Bagaimanakah perubahannya atau bentuknya minyak tersebut? Dia akan berubah seperti wadahnya atau seperti gelas. Terus setelah percobaan tadi, hasil dari percobaan kita kali ini adalah kelereng bentuknya bagaimana bila kita pindahkan tempat satu ke tempat yang lain, dia akan tetap. Yang berikutnya adalah air. Kita pindahkan dari botol ke dalam gelas, bentuknya dia akan berubah sesuai wadahnya. Berikutnya adalah pensil. Pensil kita pindah tempat dari tempat satu ke yang lain, dia akan tetap. Berikutnya lagi sirup. Kita tuangkan dari botol ke gelas, dia akan berubah. Dan yang terakhir adalah minyak. Dia berada di botol dan kita tuangkan ke dalam gelas, bentuknya akan berubah seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan dari percobaan kita hari ini. Yang pertama, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Yang kedua, kelereng dan pensil adalah benda padat. Berikutnya, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun Berikutnya, air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Berikutnya lagi, bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Seperti itu, seperti yang sudah kita lakukan percobaan tadi ya. Dan yang selanjutnya anak-anak, ini ada botol. Botol itu merupakan benda padat. Jika botol itu diisi air atau diisi sirup atau minyak atau sejenisnya seperti kecap, dia isinya tadi adalah benda cair, tetapi botolnya itu sendiri adalah benda padat ya. Botol ini ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok botol, masing-masing kelompok ada 2. Ini setiap kelompok dia isinya ada 2 seperti ini ya.
Kalau kita menghitung dengan penjumlahan, itu seperti ini anak-anak. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sesuai kelompoknya tadi, isi setiap kelompok tadi. Dan jika kita jumlah dalam bentuk perkalian, itu adalah 4 kali 2. Dan hasilnya adalah 8. Anak-anak, kalau tadi botol, sekarang gelas. Gelas itu merupakan benda padat juga, seperti botol tadi. Di sini ada 3 kelompok gelas ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 gelas. Kalau kita menghitung dengan cara penjumlahan, itu adalah 4 tambah 4 tambah 4. Dan jika kita menghitung dengan perkalian, 3 dikali 4. Jangan sampai kebalik ya anak-anak. Yang angka yang berulang itu ada di belakang ya, jangan sampai kebalik. Berapa jumlahnya? 3 kali 4, jumlahnya adalah 12. Gitu. Demikian anak-anak, materi dari Bu Guru hari ini. Kita berharap pandemi segera berlalu sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.